Sang ayah memberi pelajaran kepada anaknya bahwa utamanya jagalah dirimu. Jangan berfokus kepada orang lain. Dan jadikanlah dirimu sebagai teladan dalam berdakwah kepada orang lain. Itulah yang pertama dan utama. Sebagaimana kata Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Utamanya jaga dirimu, lalu keluargamu dari api neraka, barulah kepada orang lain. Ya Allah, dia gak puasa. Begitulah kadang sebagian kita ketika berpuasa di bulan Ramadan. Masih sibuk untuk terlampau mengurusi puasa orang lain hingga kita menodai puasa kita dan melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama kepada orang lain. Terlebih kita sedang berpuasa. Diceritakan bahwa seorang ayah mengajak anaknya untuk sholat tarawih di masjid ketika Ramadan. Dan ketika ayahnya fokus sholat tarawih, si anak ini berkeliling masjid. Hingga kemudian setelah ayahnya selesai dengan 4 rakaat tarawih pertama, si anak datang kepada ayahnya dan berbisik, "Wahai ayahku, di sana ada orang yang duduk-duduk gak sholat tarawih loh. Dan di pojok yang situ ada seorang yang malah sibuk dengan HP-nya. Dan di salah satu pojok masjid ini juga tadi aku lihat ada orang yang malah memilih tidur di pelataran masjid. Dan sebagian pula begini dan begitu." Anaknya menceritakan tentang apa yang dia lihat di sekitar masjid, tentang orang-orang yang lalai dalam sholat tarawih. Kemudian sebelum ayahnya melanjutkan rangkaian sholat tarawihnya, ia mengambil cangkir kecil yang biasanya dibuat untuk membagikan kopi kepada jamaah tarawih. Kemudian diisinya dengan kopi sampai penuh dan kemudian diberikan kepada anaknya. Dan ayahnya berpesan, sembari ayah sholat tarawih, kamu kembali keliling seperti tadi, namun bawalah kopi ini dan pastikan tidak ada satu tetes pun yang terjatuh. Dan anak ini menuruti perintah ayahnya. Setelah ayahnya selesai dengan sholat tarawih 4 rakaat, kemudian si anak itu menghampiri ayahnya dan giliran sang ayah yang bertanya, "Wahai anakku, apa yang kamu lihat tadi?" Dan anak itu bilang, "Aku gak melihat apa-apa. Karena aku fokus dengan amanatmu, ayahku, agar kopi yang ada di tanganku ini tidak tumpah walau satu tetes." Begitulah hidup dan begitu pula beribadah, kata ayahnya. Sang ayah memberi pelajaran kepada anaknya bahwa utamanya jagalah dirimu. Jangan berfokus kepada orang lain. Dan jadikanlah dirimu sebagai teladan dalam berdakwah kepada orang lain.
itulah yang pertama dan utama. Sebagaimana kata Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Utamanya jaga dirimu, lalu keluargamu dari api neraka, barulah kepada orang lain. Dan sebagaimana yang ditugaskan kepada Nabi Muhammad, bahwa Nabi itu adalah suri tauladan yang agung. Artinya, utamanya beliau berdakwah dengan keteladanan kepada orang lain. Karena betapapun, berdakwah itu yang membuat kita mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ini mulia kata Allah karena mengajak kebaikan dan menjauhkan orang lain dari keburukan. Namun sebaiknya itu dilakukan dari diri sendiri dan utamanya serta pertama dengan keteladanan. Dan ketika pun kita beranjak dari diri, kemudian keteladanan ke hal-hal yang sifatnya mengingatkan orang lain agar jauh dari keburukan dan terus melakukan kebaikan, itu dengan cara-cara yang baik juga. Karena Allah itu maha baik dan hanya menerima sesuatu yang baik dengan cara yang baik juga. Di saat Ramadan, kita seringkali merusak atau menodai puasa kita lantaran sibuk mengurusi puasa orang lain. Kita marah kepada orang lain karena dinilai tidak menghargai kita yang berpuasa dengan tetap membuka warung makanannya. Padahal puasa itu, kata Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dan takwa itu dalam Al-Quran cirinya adalah wal kadhimina ghaidha, tidak marah meski dipancing untuk marah, karena tak apa kamu tidak dihargai. Itu bukan satu masalah. Namun berarti kamu sedang bermasalah dan kenapa-napa kalau kamu tidak berharga. Berharga tidak mesti dihargai. Yang dihargai belum tentu berharga. Dan tugas kita adalah menjadi orang yang berharga. Menjadi orang yang terhormat. Bukan dihargai ataupun dihormati. Karena berharga dan terhormat artinya itu di pandangan Allah. Dan sifatnya sejati. Sedangkan dihargai dan dihormati itu di pandangan manusia dan belum tentu sifatnya itu sejati. Kemudian yang kedua, sifat orang yang bertakwa itu dicirikan wal afina anin nas, memaafkan orang yang bikin dia marah. Bahkan yang ketiga, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, walaupun dia dibikin marah oleh orang lain, dia justru membalas dengan sedekah. Karena akhlak yang paling utama adalah kepada mereka yang tak berakhlak. Karena di dalamnya ada nilai edukasi, bahkan revolusi. Mengubah orang yang awalnya tidak berakhlak menjadi malu karena kita berakhlak kepada dia dan akhirnya dia menjadi pribadi yang berakhlak juga. Puasa, kata Allah dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, adalah ibadah yang rahasia. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Begitu kata Allah. Karenanya, bukan hanya puasamu yang seharusnya dirahasiakan dan menjadi ibadah yang rahasia. Tapi tidak berpuasanya orang lain, seharusnya kita husnudzoni atau positive thinking dengan hadis qudsi tersebut, yakni karena puasa itu rahasia, bisa jadi orang yang tidak berpuasa, ia tidak karena sesuatu yang sifatnya kemaksiatan atau pelanggaran, melainkan karena dia sedang berada dalam kondisi yang memang patut tidak berpuasa. Bisa jadi karena sakit. Kalau dia tampak tidak sakit, mungkin dia sedang melakukan perjalanan yang menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa dan itu dibenarkan oleh syariat.
Atau mungkin dia adalah orang yang non-muslim. Mungkin dia begini dan begitu yang secara syariat dibenarkan untuk tidak berpuasa. Itu semua rahasia. Tugas kita hanyalah berhusnudzon kepada orang yang tidak berpuasa. Mungkin dia memiliki alasan yang dibenarkan secara syariat untuk tidak berpuasa. Apalagi jika mereka perempuan. Mungkin mereka sedang haid. Yang itu juga rahasia. Tidak mungkin kita tahu. Kalaupun kita bertanya dan dia menjawab haid padahal dia tidak haid, ya mana kita tahu? Dan sudah sepatutnya kita berhusnudzon kepada dia. Itu urusan dia dengan Allah. Berpuasanya kita adalah rahasia kita dengan Allah. Urusan kita dengan Allah. Begitu juga tidak berpuasanya orang lain adalah rahasia dia dengan Allah dan urusan dia dengan Allah. Tugas kita, sebagaimana tugas Nabi Muhammad adalah bala. Yakni muballigh, menyampaikan. Bukan memastikan, bukan memaksa. Hidayah itu murni dari Allah dan kedaulatan orang tersebut. Dan kita pun tidak ingin orang berpuasa karena dipaksa. Tapi melainkan karena kesadaran dia secara berdaulat untuk berpuasa. Lagi pula kita tidak ingin berpuasa seperti puasanya anak-anak. Sebagaimana dalam cerita tadi. Yang masih ingin dihargai. Masih ingin dihormati. Masih ingin dibantu. Tidak. Kita berpuasa karena kedaulatan kita. Urusan kita dengan Allah untuk berpuasa. Kalaupun orang tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan mengganggu sekalipun, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita adalah menjaga puasa kita dan melihat gangguan orang lain, tidak menghargainya orang lain, tidak menghormatinya orang lain sebagai ujian bagi puasa kita yang akan meningkatkan kualitas derajat kita di sisi Allah. Seperti ketika kita digibah oleh orang lain atau difitnah oleh orang lain, maka tugas kita hanyalah diam dan memaafkan dia. Karena itu berarti akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Sebab orang yang digibah atau difitnah, maka dosa ia akan diberikan kepada si pemfitnah dan penggibah sebagai bentuk hukuman bagi orang yang memfitnah dan bergibah tentang dia. Lagi pula, kita tidak ingin dihargai dan dihormati karena orang dipaksa untuk menghormati dan menghargai kita. Kita ingin relasi kita dengan orang lain saling menghargai dan menghormati dengan kesadaran yang penuh kedaulatan. Bukan karena keterpaksaan yang penuh dengan tekanan. Kita terhormat walaupun tidak dihormati. Orang menghormati kita agar dia yang terhormat, bukan kita yang terhormat. Kalau kita tanpa dihormati, kita sangat pede bahwa kita terhormat. Dengan puasa kita terhormat. Karena yang menghormati kita yang maha terhormat yaitu Tuhan. Sehingga sudah sepatutnya kita memberikan keteladanan dan pelajaran yang begitu indah kepada orang lain agar menghargai dan menghormati kita saat berpuasa. Sehingga itu berbasis kesadaran. Bukan keterpaksaan. Karenanya tak perlu melakukan hal-hal yang menodai bukan hanya puasa kita, tapi citra Islam di bulan Ramadan ini. Tugas kita, betapapun tidak dihargai, tetap menghargai orang lain. Karena menghargai orang lain adalah akhlak kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalaupun dia memilih untuk tidak menghargai dan menghormati kita yang sedang berpuasa, ya itulah akhlak dia yang akan menciderai citra dia. Biarkan dia dengan akhlaknya sendiri yang akan membuat orang menilai siapa dia, tergantung dengan bagaimana akhlaknya kepada orang lain. Karena pada dasarnya akhlak itu seperti agama, tidak bisa dipaksakan. Ketika dipaksakan, maka ia bukan lagi akhlak, ia bukan lagi agama. Karena akhlak dan agama itu murni, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karenanya,
puasa adalah ibadah bagi kita untuk utamanya mengajarkan kita sibuk dalam keintiman yang sifatnya rahasia dengan Allah. Bukan dengan sesuatu di luar itu. Biarkan orang mengambil pelajaran dari kita sebagai dakwah melalui keteladanan. Sehingga di bulan puasa ini kita akan menjadi pribadi yang begitu dekat dengan Allah. Tidak sibuk dengan orang lain. Dan menjadi teladan bagi kebaikan orang lain. Dan itulah esensi puasa. Yaitu tentang diri kita, bukan tentang tidak berpuasanya orang lain.